إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang ketiga, mengenai hadis nuzulnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, apakah zatnya yang turun atau ilmunya? Maka, ya kan, perkataan Imam Malik terkait ini yaitu ketika Allah mengatakan tentang dirinya, maka imani sesuai yang disampaikan, tidak usah banyak mempertanyakan. Wa su'alul anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Nah, jadi ketika kita ngomongkan Allah turun, ya, maka di sini saya secara pribadi nggak tahu yang turun zatnya, tapi kemudian seperti apanya saya nggak tahu. Sekali lagi yang turun tapi seperti apa teknisnya saya tidak. Dan mempertanyakan yang lebih dalam itu tidak diperbolehkan. Gitu. Bagaimana Allah kemudian menyatakan ya Allah fawqa aydikum, tangan Allah di atas tangan kalian, itu kita terima bahwasanya Allah itu punya tangan. Tangannya seperti apa? Saya tidak tahu. Mempertanyakannya itu sebuah pertanyaan yang keliru. Nah, kapan kita akan tahu? Nanti ketika kemudian kita sudah masuk surga, semua yang kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah akan kumpulkan lagi kita, kemudian Allah akan giring atau akan suruh kita untuk kumpul di satu tempat. Disitulah kemudian Allah akan membukakan sebuah tabir, di belakang tabir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dan cerita terus orang-orang aliran tertentu ngomong, loh berarti tabirnya sama Allah berarti gede tabirnya. Ini juga saya nggak tahu gitu. Ya, jadi harusnya kemudian kita nggak perlu membayangkan seperti itu, karena kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita sebenarnya mujasimah, kita tuh sedang membandingkan Allah dengan kita. Mungkin ada tabir di belakang tabir, berarti seolah-olah yang di belakang tabir itu lebih kecil daripada tabirnya, berarti tabir lebih gede daripada belakang tabir. Berarti ini kamu berarti mendefinisikan Allah itu punya jasad seperti yang lebih kecil daripada tabir, berarti itu salah. Ini di bab tauhid asma wa sifat. Nggak kayak gitu cara memahami. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti kemudian arsy-nya lebih gede daripada Allah. Enggak selalu yang di atas sesuatu itu lebih gede daripada yang di atasnya. Contoh nih, kamu di atas genteng, berarti apakah kamu lebih gede dari rumah? Enggak. Benar itu di situ. Tapi apakah selalu seperti itu kondisinya? Enggak. Kamu di atas sendal, apakah sendal itu lebih gede daripada kamu? Enggak, gitu loh ya. Atau ketika ditanya, lampunya di mana? Di atas. Apakah lampu lebih gede daripada apa namanya rumah atau lebih gede daripada orang? Enggak, lampu kecil rata-rata. Jadi cara nggak usah kemudian konteks kebendaan, kemaklukan yang ada pada kita dan benda-benda sekitar kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kemudian punya ini apa namanya seperti apa? Nah, ini kita nggak usah kemudian kita tanya. Nah, tapi kalau yang turun ini zatnya atau ilmunya, maka sebagian ulama berpendapat atau ulama berpendapat zatnya. Cuman seperti apa? Wallahu a'lam. Dan mempertanyakan tentang Allah ini juga perkara yang apa namanya riskan ya, riskan karena kalau nggak bisa dijawab dengan baik itu kadang orang yang bertanya juga kemudian malah bingung, kemudian yang menjawab ketika kemudian tidak bisa menjawab dengan benar itu bisa jatuh pada kesalahan pemahaman tertentu ya, karena ada pemahaman yang menolak asma wa sifat. Makanya dalam tauhid itu ada 3 tauhid yaitu rububiyah, uluhiyah dan yang terakhir asma wa sifat. Asma wa sifat ini intinya kita menerima sifat Allah dan nama-namanya sesuai yang Allah nyatakan. Gak kita tambahi, gak kita kurangi. Gak kita palingkan maknanya, gak kita ingkari. Jadi kalau Allah mengatakan Allah punya kaki, ya kita imani Allah punya kaki. Nah kakinya piye? Ya nggak usah ditanyakan kakinya seperti apa. Apalagi nanti kamu kalau baca surga neraka itu tambah hadisnya nambah apa ya istilahnya tambah bikin orang-orang yang hatinya marot di dalam hati itu terus mencoba untuk menafsirkan. Artinya di situ surga itu akan dipenuhi dengan penghuni-penghuninya. Ketika para penghuni surga sudah masuk, Allah ciptakan penghuni yang lain untuk kemudian memasukinya. Ben kebak. Gitu. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu adalah wildanun mukhalatun dan hurunin, yaitu anak-anak yang kecil itu yang membantu untuk melatih ini penghuni surga dan juga bidadarinya. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang yang di dunia itu gila atau kehilangan akal yang mereka berhak untuk masuk surga. Anak-anak yang sindrom Down, anak-anak yang
ditakdirkan kehilangan akal, nah, itu masuk situ, termasuk janin-janin yang mati, ya masih kecil. Tapi syaratnya orang tuanya harus orang tua yang beriman. Itu terkait surga. Nah di neraka itu minta tambahan, isi terus, sampai Allah letakkan telapak kakinya. Oh, ini kan kalau orang nggak paham akidah tauhid asma wa sifat, terus akhirnya, wah ini maksudnya nggak gitu. Atau ya berarti sikilnya kayak ngopo no, nah, terus kayak gitu. Jadi terus dia berusaha untuk liar dalam menafsirkan. Maka para ulama mencukupkan bahwa Allah menyatakan memberikan rahmat kepada orang-orang manusia makhluk Allah dan jin yang beriman dengan menutup celah, ya kekurangan penghuni neraka dengan meletakkan kakinya. Soal teknisnya kita nggak usah mempertanyakan. Ya berhenti di situ. Atau mungkin mempertanyakan kakinya seperti apa bentuknya, gedenya, nggak usah. Kita tuh cukupkan sampai situ. Sehingga harapannya ketika neraka itu sudah penuh, kan neraka mengatakan cukup gitu kan, maka neraka nggak perlu minta penghuni tambahan. Sisanya masuk surga. Gitu loh. Ya. Allah Ta'ala alam.